sambil makan cake ya teman-teman. Brownies sih. Brownies panggang oven gitu, kering tapi nggak terlalu manis, enak, kasih tetangga. Oke teman-teman, itu sekitaran bulan Januari atau Februari awalnya ya. Nah bulan Januari kayaknya tuh, Januari. Nah ketika bulan Februari itu saya tuh udah mulai bimbingan sama korprodi saya. Jadi penguji saya itu yang membimbing saya. Ini saya ketemu beliaunya terus dibetulin gitu 1-2 kali gitu. Terus suatu saat beliau bilang gini, pertemuan kedua mungkin ya, udah betul, dia bilang gini, saya ini bisa ya, saya kosong ini ya, itu sekitaran awal-awal Februari. Terus aku bilang, hah? Apa Prof? Aku bilang gitu. Nanti kamu ujian kelayakannya Februari ya, tanggal 19-an gitu. Aku benar-benar kaget teman-teman, hah? Semudah itu. Dan yang menentukan tuh beliaunya teman-teman. Saya sampai kaget ya, hah? Saya bilang, dalam hati sih itu gak mungkin tuh di depan dosen ngomong kan ya gak mungkin. Saya benar-benar kaget, hah? Semudah itu dan seringan itu gitu loh. Si korprodi satu langsung bilang, kamu ujian tanggal sekian ya, saya punya waktu di Malang, mungkin beliau masih kerja Jakarta ya, tanggal belasan gitu, minggu kedua bulan Februari. Terus aku bilang, nah bulan itu saya tuh lagi penuh-penuhnya pelatihan. Terus aku bilang, Prof, maaf Prof, saya waktu itu penuh pelatihan, gimana kalau tanggal sekian? Aku bilang gitu kan. Oke, kalau gitu setuju, dia bilang gitu. Oke, saya juga kosong waktu itu. Aku bilang, hah? Aku mau ujian, aku udah bener-bener terus pokoknya itu bener-bener amazing pada saat itu ya. Jadi setelah ujian kualifikasi lisan dan tulisan itu selesai, ada keluar surat bahwa kita sudah mengikuti ujian kualifikasi itu, maka kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah selesai penelitian semuanya selesai, kita masuk namanya ujian kelayakan. Nah itu yang saya alami, yaitu ujian kelayakan. Nah setelah ujian kelayakan itu apa? Di situ naskah kita itu dinyatakan layak atau tidak untuk diujikan. Jadi yang dilihat itu adalah naskah kita tuh layak atau tidak gitu ya. Jadi harus dalam keadaan sudah benar-benar fix. Yang kedua, sudah bebas plagiasi. Jadi saya tuh plagiasi itu selesai bulan Oktober ya, sekitaran 6-7 kali lah tak plagiasi itu, sampai wis capek-capek apapun lah wis gitulah, 6-7 kali. Kalau di kampusku MC gak bayar ya, tapi ada kampus-kampus lain yang bayar sekali sampai selesai juga ada yang per plagiasi itu bayar juga ada, cuman nggak terlalu mahal ya, paling mahal 100.000 lah, nggak terlalu mahal. Ada yang cuman 100.000 sampai selesai, ada yang per plagiasi itu 10.000 ada, pokoknya macam-macam ya, terserah universitas masing-masing. Mas saya UM itu nggak bayar karena sudah termasuk SPP katanya gitu. Nah saya udah sampai kaget, hah gitu ya. Wes akhirnya saya udah coba persiapan ya. Persiapan itu salah satunya mendapatkan tanda tangan dari promotor dan kopromotor. Nah ketika saya ke promotor saya, otomatis saya tanda tangan kan promotor dulu tuh, habis promotor, kopromotor, baru ke kaprodi kan, otomatis ya. Setelah itu Pak Dekan. Nah saya itu tanda tangan ke promotor saya, dan ketika promotor saya itu terus promotor saya tuh, permisi Prof, iya kenapa, ini Prof udah selesai mau ujian. Apa yang dia lakukan? Langsung tanda tangan. Berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh korprodi saya pasti ya. Nah pada saat itu beliaunya bilang gini, kamu semester berapa? Semester 8. Loh kamu kok lama sekali? Wes gak apa-apa, wes ujian kelayakan dulu, nanti kamu ujian akhir disertasinya nunggu jurnal kamu terbit ya, bilang gitu. Tunggu jurnal kamu accept. Jadi tahapannya jurnal itu kan ada submit itu masuknya masuk gitu ya. Terus ada juga masa revisi. Nah setelah revisi itu ada yang revisi, ada yang reject itu yang ditolak gitu ya. Ada juga yang revisi, setelah revisi itu accept itu diterima. Setelah diterima accept itu ada publish gitu. Nah teman saya tuh syaratnya tuh harusnya itu sudah accept gitu kan, tapi saya itu setelah submit itu ke reject terus sampai ya itu tadi gitu ya.
yang saya silakan tadi. Terus profesor saya tuh si Pak promotor bilang, oke, kamu kelayakan dulu ya, nanti kamu ujian akhir disertasinya nunggu jurnal kamu accept, bilang gitu. Syukur kalau udah publish, aku udah bilang mateng kon gitu ya. Aduh, tapi aku santai aja. Aku bilang gitu ke koprodiku, teman-teman. Pak, saya bilangnya profesor juga kan. Prof, katanya promotor saya loh, aku nggak mau sebut nama ya. Katanya promotor saya loh, Prof. Saya lo ujian akhirnya lo nunggu jurnal saya accept. Padahal jurnal saya yang keempat itu loh baru minggu kemarin itu rejectnya, aku bilang gitu kan. Setelah itu kan aku belum kerja jurnal lagi kan, karena konsentrasi sama persiapan ujian, nyiapin PowerPoint, belajar lagi. Kalau ditanya nanti gimana kan ya lumayan long term ya, dari 2021 loh teman-teman, 3 tahun aku ngerjain apa itu, ya 2 tahun ya segitulah ya ngerjain si disertasi itu. Terus tahu nggak si koprodiku bilang apa? Ya nanti saya yang bicara sama promotor, saya tak bincang-bincang gitu teman-teman. Aduh, aku sampai ya Tuhan, pertolongan Tuhan. Beliau itu memang ya apa ya, memang lebih cocok jadi pejabat ya. Ketika jadi pejabat semuanya selesai. Ada yang nggak cocok jadi pejabat ya, tapi beliau cocok jadi pejabat itu. Ya udah, pernah aku bimbingan sama beliaunya terus diginiin. Mungkin saya kan beliaunya tuh kayaknya tahu juga statusku ya, kayak nomorku di save tuh kayaknya beliau tuh juga lihat statusku. Nah beliau itu pernah ya aku waktu bimbingan aku diginiin, Hesti ya iya Prof, aku bilang gitu. Aku berdua di ruangannya toh, kamu tuh piro tahun menikah, bilang gitu. 14 tahun Prof, aku bilang gitu kan. Anakmu berapa? 2, SMP sama SD, aku bilang gitu. Kamu tuh yo sing hati-hati yo, suamimu kerja di mana? Tak ceritain tuh sedikit di sini Prof. Kamu tuh yo sing hati-hati menjalani kehidupan, menjalin kebahagiaan di rumah tanggamu tuh sing hati-hati. Aku diem, langsung aku nangis ya teman-teman ya. Dalam hati, statusku sing ngendi yo sih. Sama profesor itu kayak gitu loh, mungkin ngelihat aku marah-marah atau apa, aku nggak ngerti ya. Kamu tuh sing hati-hati. Kamu tuh lo kurang opo, kamu tuh wis ada suami, ada keluarga, punya pekerjaan. Kamu tuh lo tinggal menjalani kehidupan. Kalau cuma masalah disertasi ini ya nggak usah lah kamu sampai kayak gini. Bilang gitu teman-teman. Aku suam nangis gak karu-karuan. Terus bilang gini, kamu ada kegiatan apa itu yang anak kecil-kecil PAUD itu? Bukan Prof. Oh iya sekolah minggu ya. Iya Prof. Ya wis gak apa-apa, kamu tuh lanjut itu lah untuk hiburan kamu. Tapi jangan lupa lo ya dengan kerjaanmu atau tugas tanggung jawabmu gitu. Kamu sing hati-hati lo ya menjalani kehidupan. Aku dinasihat-nasihati teman-teman sampai aku nangis. Sampai nangis diem man. Soalnya saat itu wis ya apa ya, wis feeling down banget kan. Terus profesornya bilang gini, udah sana ambil tisu gitu. Terus aku diem aja toh, ya udah. Wes akhirnya tiba saatnya ujian kelayakan. Nah, sebelum ujian kelayakan aku tuh ke dosenku yang promotor 1 nggak ada apa-apa, aku promotor 2, aku profesor juga kan. Tuh udah bilang gini, Hesti, kamu kok apa? Kamu tuh loh kayaknya paling pinter, paling rajin ya, mau saya nggak tahu ya gue. Tapi kok gak selesai gitu ya. Tapi aku wis diem aja, sampai cekikian tok aja. Soalnya aku kan udah tahu ya alasanku tuh kenapa belum selesai dan kenapa sekarang aku bisa ujian, aku juga tahu kan gitu ya. Maksudnya bukan aku sih malas-malasan atau gimana, emang jalannya aja gitu kan. Terus aku diem aja tuh. Profesor itu juga pernah itu ketemu di lobi rektorat, tanyain sama siang Prof itu waktu aku tuh ngurus apa ya, ngurus SPP kalau nggak salah. SPP ku tuh lagi nyantol gitu kan, jadi sudah bayar ternyata ditulisnya tuh belum bayar gitu loh, jadi tunggu verifikasi loh. Terus dia tuh pernah ketemu aku di lobi rektorat, sama siang Prof. Hestian, Hesti Prof. Oh ya Christopher. Terus kan dia bilang gini, gimana kamu? Iya Prof, saya lagi ini nih jurnal saya. Nggak apa-apa weh, saya tuh nggak keberatan kok kalau memang kamu masih memperjuangkan masalah studimu gitu kan. Terus
rada suwe, oh iya Prof, aku ya udah santai aku ngobrol, iya Prof gini gini gini. Terus agak lama tuh dia itu apa, iya Prof aku mau salaman sama dia, terus aku dipegang tanganku, dia bilang gini, sik yo, kamu tuh ada apa? Nggak apa-apa Prof, nggak, kamu kok kurus sekali. Jadi aku tuh dilihat sama orang-orang itu kurus teman-teman. Profesorku yang korprodi itu kayak bilang gini, nanti yo kamu itu yo ingat Hesti, kamu tuh harus gemuk. Dia bilangnya gitu, kamu nggak boleh kurus yo. Kamu, ada aku ngeliat itu apa orang itu nggak mentolo ya lihat aku sekurus itu sama derita itu nggak tahu. Sampai ke promotor 2 aku tuh bilang gitu, what ada apa dengan kamu? Aku ya bilang I'm okay sir, I'm okay gitu kan. Karena aku lagi merepet sukanya ngomong pakai bahasa Inggris, soalnya kalau pakai bahasa Indonesia kadang-kadang takut kalau nggak sopan kan. Kalau bahasa Inggris kan kayak sopan-sopan. I'm okay sir, I'm okay. What happened with you? Dia bilang tanya. No sir, I'm okay. Aku bilang gitu. Just a problem is about my study, about my journal. I'm being rejected is make me so disappointed. Aku bilang gitu kan. Terus dia tanya lagi dadak no. Ditariklah aku ke pinggir. There is a problem with your husband gitu. No, there is no problem with my husband. With your family, no problem with my family. Do you have a financial problem? Sampai bilang, apakah kamu punya masalah keuangan? Bilang gitu. Tahu nggak sampai sebegitunya loh profesornya itu. Kok promotor 2 aku tuh. Do you have financial problem gitu ya? No sir, I'm okay. It's just because I'm not finished yet my journal, dia bilang gitu. Oke. Keep in spirit ya, udah nyemangatin aku, udah nangis aku, masa lucu juga ya, masa di lobi rektorat loh aku sampai nangis. Aduh wes. Tapi kalau sama promotor aku tuh nggak pernah nangis teman-teman. Sama kalau karena terlalu cuek ya. Kalau sama promotor 1 itu promotor 1 aku tuh nggak pernah nangis karena beliaunya, aku pernah hampir nangis tapi aku tak tahan ya, nggak sampai tumpah gitu. Karena beliaunya tuh rasional. Beliaunya tuh gini, pasti kamu begini, kamu jangan begini gitu lah. Gitu. Jadi aku nggak pernah nangis kalau sama kecuali 2 orang. Oke ya, sekarang sampailah kepada ujian kelayakan. Nah, ketika ujian kelayakan itu biasanya pada umumnya ya, teman-temanku yang dulu itu mereka akan bikin pengumuman ya pakai Canva, pakai banner gitu, pengumuman gitu di-share di grup S3. Misalnya saya mau ujian, mohon doa restunya kayak gitu ya. Terus teman-temannya tuh akan selamat ya ujian kelayakan dan sebagainya. Dan saya teman-teman tidak melakukan hal itu. Pun saya tidak men-share pengumuman di grup S3 saya yang satu angkatan 10 orang itu. Kenapa? Itu terjadi karena saya malu teman-teman. Malu karena saya belum 4 tahun kuliah gitu loh. Malu sekali saya tuh teman-teman. Jadi ngerasa ya kurang gemilang gitulah. Jadi saya nggak yang tahu di kantor saya pun cuma 2 orang ya, yang secara khusus saya ajak bicara gitu. Jadi yang saya ajak bicara itu adalah kepala seksi saya WI Muda sama kepala bidang saya WI Madya. Itu saya ajak bicara, Bu saya minta izin begini Pak, saya minta izin begini. Beliaunya itu juga merestui ya. Udah selesaikan, pokoknya kerja kamu di kantor selesai, kamu bagi tugas lah, bagi waktu gitulah. Pokoknya tugas kamu selesai, kamu pergi. Nanti kalau kamu lagi ngajar atau apa kamu masuk lagi. Nanti selesai, pokoknya gitulah. Aku boleh gitu loh untuk pergi dari kantor asal tugasku selesai, dan itu bisa tak lakukan gitu ya. Jadi aku tuh ya bisa sehari itu ke kampus 2 kali, itu juga bisa gitu. Aku tuh atau nggak ke kampus sama sekali karena aku dari pagi sampai sore aku full ngajar di tempatku, kantorku itu full pelatihan juga bisa gitu. Karena selain ngajar itu kan aku juga apa ya dibilangnya panitia repot-repot gitulah ya, ngurusin keuangan lah, ngurusin narasumber dari luar dan sebagainya gitu ya. Jadi ya beliau berdua itu yang tahu gitu ya, dan suamiku, orang tua aku pasti ya. Dan ketika ujian disertasi itu mulai teman-teman, yang datang itu cuma satu, yaitu suamiku gitu ya. Suamiku aja gitu, karena aku ya nggak mungkin ngobrol sama, maksudnya itu aku enggak lah. Jadi pagi itu saya itu udah izinkan ya, Bu besok saya mau ujian, aku nggak ambil cuti, suamiku juga nggak ambil cuti, cuma
setengah hari, izin setengah hari gitu boleh. Nah, gimana ceritanya ujian kelayakannya? Ya, kita sambung di part berikutnya. Seru.